Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema sangat menarik sekali berkaitan dengan ikhlas. Dan insya Allah jawaban-jawaban singkat dari guru kita pada segmen ini akan melengkapi pemahaman kita apa sesungguhnya yang disebut dengan ikhlas. Kita akan dengarkan pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Hamdan yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat, karena yang tadi sempat dibahas berkaitan dengan suami menambah istri lagi misalkan. Saya ingin bertanya, bagaimana tips secara detail, kalau bisa disebut secara berurutan, supaya istri bisa ikhlas menerima suaminya menambah istri lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan ini kita sensor aja dulu ya. Mohon maaf pemirsa, silakan Kiai. Ya Bu, ini saya jawab apa enggak Bu nih? Ini kalau saya jawab saya nggak bisa silaturahim lagi ke sini nih. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, ini memang bapak-bapak bercandanya begitu. Kalau masih diungkapkan beliau tidak melakukan ya. Kalau yang depan mungkin yang kalem-kalem ya, mungkin aja mungkin ya. Yang jelas Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, saya bukan pelaku ya Bu ya. Saya masih setia yang lama ya, sementara. Nggak saya bercanda ibu-ibu. Ini biar bapak-bapak nggak ngantuk aja nih ya. Baik, jadi ibu-ibu, kalau bapak-bapak mau nambah nggak bapak-bapak? Ikutin doanya nih. Robbi zidni ilmu yang ditambah. Istri aja nih. Ibu-ibu udah marah-marah itu. Ya. Jadi ilmu yang ditambah. Kalau ibu-ibu, Bu mau masuk surga nggak Bu? Syaratnya cuma satu, ikhlas. Ya. Syaratnya ibu-ibu itu kalau masuk surga satu Bu, jaga sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah menjaga puasa di bulan Ramadan. 3, menjaga kehormatan. 4, taat kepada suami. Silahkan pilih di antara pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibunya senang nih. Nanti pembahasan khusus Kiai ya. Nah jadi bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ikhlas. Ya ini yang paham mungkin Kiai nanti, mungkin beliau lebih dari satu, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, tapi dia aman insya Allah. Nah, jadi memang kita ikhlas. Ini saya mendapatkan pengalaman yang sudah ada nih ya. Bu, saya bukan pelaku nih Bu ya. Jadi kita membedakan antara istri 1 dan 2. Ini bukan saya yang jawab Bu ya. Pengalaman yang sudah pernah terjadi katanya. Justru persaingan itu semakin taat kepada Allah, semakin dahsyat pelayanannya. Manakala istrinya itu ada yang pertama, ada yang kedua. Benar nggak? Ini bukan saya yang jawab Bu ya. Contoh aja nih biar bapak-bapaknya seneng nih ya. Nah kemudian saya jadi bingung jawabnya ini ya. Karena yang menyaksikan ini banyak banget ini nanti ya. Mungkin kita belum biasa. Walaupun kalau sahabat Nabi Muhammad SAW istrinya lebih dari 1 ada nggak? Nggak ada yang jawab nih ibu-ibu ya. Ya jadi begini, saya memberikan nasihat aja bahwa ibu ingin senang nggak suaminya setia kepada ibu? Jadilah seperti Khadijah. Jadilah seperti Khadijah. Ini suami insya Allah nggak akan kelain hati. Ya, kalau kita nggak memberikan pelayanan terbaik, kasih sayangnya luar biasa, itu wajar. Misalnya kalau suami mencari lagi yang lain. Tapi itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh memarahkan syariat. Itu aturan Allah. Adil, mampu, silahkan. Ini gaji 500.000 nikah lagi, gimana coba? Ya, ini kita lahir batinnya nggak siap. Bahkan ada ulama menyampaikan juga, kalau semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan kita semakin terjaga, ya silahkan. Apalagi mampu. Kalau nggak adil jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Ini sensitif, ini pembahasan ini sensitif nih. Wallahu a'lam. Nanti ada acara khusus mungkin Ustadz dipanggil di masjid ini secara off air aja Pak ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Penanya berikutnya akan dijawab oleh Kiai Khalil Nafis. Ibu Rita. Jangan tentang poligami lagi ya Bu ya, cukup.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas itu memang tidak semudah yang kita katakan. Bahkan tidak dicatat oleh malaikat apabila kita tidak ikhlas. Pertanyaan saya Ustadz, Pak Yai, bagaimana kiat menjadikan ikhlas sebagai spirit dalam beramal? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya? Mohon dijelaskan sehingga saya bisa menilai di mana tingkat keikhlasan saya. Seperti itu Ustadz. Boleh satu lagi Ustadz? Sudah cukup? Oh cukup, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Silakan Yai. Makasih Ibu Dita. Kita ingin memaknai ikhlas itu al-qasdu lillahi. Ya, khalison lahu. Jadi ikhlas itu tujuannya hanya Allah dan tidak bercampur apapun. Kita tidak penting tentang tauqirin nas atau ta'zimin nas, apakah akan disanjung atau direndahkan, itu enggak peduli sama kita. Kemudian kita ketika melakukan sesuatu bukan karena tujuan derajat di mata orang atau kita nanti mendapatkan hasil uang. Makanya tadi disampaikan oleh Ustaz Said Kutub, penghafal Quran pun bisa menjadi orang yang tidak ikhlas. Kenapa? Pamer sama orang. Oh dia sudah hafal 30 juz, hafal 20 juz, kemana-mana. Mungkin orang tua boleh bangga, tapi jangan sering-sering diceritakan. Takut anaknya ujub. Anak-anak belum kuat, akhirnya apa? Hilanglah. Dia penghafal Quran, tetapi tidak lebih daripada sekedar kaset yang tak ada makna apa-apa. Sama dengan kita ini, boleh kita penghafal Quran, senang kita punya penghafal Quran. Tapi tidak cukup hanya menghafal, tapi makna, penghayatan dan pengamalan. Itu ikhlas. Jadi kalau kita ini masih pengen ikhlas untuk lari biar gak ketahuan orang, saat itu juga dia udah ria. Jadi kalau kita sudah gak mikir kanan kiri dan itu hanya Allahus Somad, itu ikhlas. Kalau dulu Al-Ghazali menyebutkan ibu bapak paling gampangnya. Ibu bapak kalau sudah mengerjakan amal baik kayak orang buang air kecil atau air besar, itu udah ikhlas. Ada yang gak ngitung kemana larinya air kecil bapak ibu sekalian. Tadi kemarin, kalau kan gak pernah ngitung, pokoknya selesai melaksanakan, kira-kira amal kita seperti itu. Oleh karena itu ulama membagi 3 tingkatan. Yang pertama yang ditanyakan oleh ibu adalah ikhlasul hamal li kholasil amal. Jadi kita ini ketika bekerja sesuatu merasa tidak mengerjakan sesuatu. Yang kebaikan itu nggak pernah itu. Bapak dulu pernah ngasih saya lupa loh mana gitu. Jadi kalau kita kebaikan nggak pernah tahu diri tuh anak kita kasih baik gitu. Dulu ke Jakarta nginep rumah saya, sekarang nyapa kagak. Nggak ada itu ikhlasnya itu. Jadi orang berbuat amal yang paling tinggi itu kalau kebaikan kita udah nggak merasa dilakukan. Coba ibu bapak sekalian, kalau kebaikan sama suaminya nggak pernah dihitung. Yang dihitung, ya Allah saya ini sering berbuat jahat sama suami saya. Malam Jumat minta enggak gue kasih. Mungkin ya pura-pura tidur, pura-pura capek gitu kan. Yang dipikir bukan, wah saya kan pagi-pagi udah bikinin teh, udah bikinin sarapan, udah nyuciin. Mana lu ngapain, Walah itu udah enggak ada. Jadi yang paling tinggi kalau kita berbuat amal, ikhlasul amal li kholasil amal. Jadi kita membiarkan amal itu seakan-akan nggak ada, nggak pernah kita kayak nggak pernah sholat, kayak kita nggak pernah sholat malam, hilang. Bukan pagi-pagi saya sholat malam udah 3 malam nggak berhenti nih. Nah, ngomong kemana-mana ya nggak ada gunanya, udah riak dia. Jadi yang paling tinggi adalah ikhlasul amal bi kholasil amal. Yang kedua al khajalu bil amali al majhudi bihi. Jadi dia itu merasa malu dengan amal yang dia lakukan. Kenapa? Enggak sempurna. Ya Allah saya ini kan dikasih mata oleh Allah. Berapa persen mata saya dipakai natap Al-Quran daripada natap media sosial? Coba ibu bapak sekalian. Berapa banyak saya baca yang tidak jelas daripada baca ayat Al-Quran? Mungkin ada yang dainya hitam itu bukan karena sujud. Kenapa? Sebelum dia ngantuk bener, belum tidur, pegang HP, ceduk. Ya ada yang gitu ya. Baru sampai begini-begini itu enggak tidur-tidur itu. Jadi terang terus depan wajahnya. Bukan karena ada nur tapi ada HP. Coba ibu bapak sekalian. Kalau dikasih oleh Allah kepandaian. Ya coba dilihat. Dirasapi. Direnungi. Ya Allah enggak ada apa-apanya lah. Sementara kami ini belum sempurna dari nikmat yang Allah berikan pada saya. Kurang terus.
Masa saya kurang, tetangga beli ini, tetangga lihat kita dapat rumah, bisa ngaji, punya suami, punya anak. Ada teman kemarin minta dicariin suami. Udah pernah nikah? Belum. Kapan? Besok mau pensiun. Loh, sekarang minta cari suami, besok pensiun. Kelupaan katanya mau cari suami. Ibu bapak diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah tepat waktu, dikasih anak, dikasih rizki. Malulah kepada al-khajalu, malu, itu tingkatan di bawahnya. Yang ketiga adalah ketika kita al-amalu wala ya'malu illa bil ilmi. Kalau kita berilmu, beramal, tidak beramal kecuali dengan ilmu. Ia masih hitung-hitungan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir dengan ilmu kita, kemudian kita melaksanakan, itu masih sifatnya kayak orang kerja sehari dibayar berapa. Enggak ada kelipatan. Kapan Pak ada kelipatan? Kalau di situ ada ikhlas. Bagaimana kita mendengar cerita orang hanya seorang perempuan memberikan minum anjing bisa masuk surga? Bagaimana dengan orang hanya menyingkirkan duri bisa masuk surga? Bagaimana dengan sebuah riwayat Imam Syafi'i yang mengatakan dalam mimpinya, ya Imam Syafi'i apa yang kau lakukan? Kami sudah nulis kitab yang banyak. Ya Imam Syafi'i apa yang kamu lakukan? Kami sudah sholat tahajud. Ya Imam Syafi'i apa yang melakukan? Lalu apa yang akan kamu bawa? Itu akan kebawa ke akhirat nanti. Katanya di dalam mimpinya. Itu semua tidak ada yang kau bisa bawa ke dalam akhirat nanti untuk menyelamatkanmu. Apa yang menyelamatkan aku? Karena ada laler itu nempel di depan tintanya itu. Dan minum dibiarkan oleh Imam Syafi'i. Laler itu minum dari tinta. Ibu bapak kita nggak tahu mana amal yang kita diterima oleh Allah. Maka jangan sombong. Sholat malam karena merasa pinter, terus merasa dia sudah soleh, hafal Quran kemana-mana. Kita seakan-akan di ahli ibadah kemudian meremehkan orang lain yang maksiat. Tidak boleh, saat itu juga amalnya itu bisa kehapus. Kenapa? Karena sombong. Sementara iblis laknatullah itu karena sombong. Jadi orang sombong dengan amal baiknya tidak lebih baik daripada orang maksiat yang menyesali dengan dosa-dosanya. Jadi kita nih kadang-kadang salah. Wah, keluarga saya kan keluarga terpandang. Keluarga saya lihat saja sekolahnya hebat-hebat. Masya Allah. Saat itu juga kita sudah merendahkan tentang otoritas Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada diam semua ini Pak merasa atau gimana ini? Nah Kiai, sedikit kita kembangkan. Ketika Kiai tadi mengatakan bahwa kita jangan terlalu hitung-hitungan amal dengan Allah. Tapi di lain sisi Allah memberikan semacam stimulus. Kalau kamu melakukan ini maka akan dilipatkan begini. Bahkan puncaknya adalah kita mendapatkan surga. Nah, dikhawatirkan orang menyembah bukan karena Allah tapi karena surganya. Kita kan ada tingkatan-tingkatan. Anak kecil itu ibu bapak sekalian, nak beliin garam ke warung. Ini buat uang garamnya, ini buat kamu jajannya. Karena dia nggak jalan kalau nggak dikasih uang jajan. Itu tingkatan orang yang baru beriman. Kamu sedekah ya, oke sedekah. Nanti oleh Allah akan dibalas 10 kali lipat. Kalau Anda puasa bi asyri amsalihha dengan 10 kali lipat. Ila sab'i matin sampai 700 kali lipat. Ila tak terbatas, ila ghairi haddin. Untuk apa? Karena kita masih bisa berbuat baik dan mau melakukan kebaikan kalau dikasih iming-iming. Coba ibu bapak sekalian terhadap anaknya. Ibu bapak, ibu-ibu khususnya, kalau bapak kadang-kadang lupa sama anaknya. Ya, bapak-bapak tuh hanya ingat sama ibunya terus. Kalau ibu-ibu kadang-kadang lupa sama bapaknya tapi anaknya yang diingat. Makanya kalau anaknya sakit, bapak-bapak itu santai. Kalau ibu-ibu panik. Nah, coba ibu-ibu sekalian, bekerja apapun tuh rela demi kebahagiaan anaknya. Karena apa? Itu sebenarnya keikhlasan yang sejati, cinta yang sejati di situ. Tanpa pamrih apa-apa, dia sudah karena cinta. Maka yang paling tinggi tingkatan iman adalah hubbullah. Wal hubbu fillah, wal hubbu lillah. Baik, terima kasih Kiai dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.